Terbakarnya lapas kelas 1 Tangerang seolah menambah panjang catatan kelam mengenai pengelolaan lapas di negeri ini. Overkapasitas atau kelebihan kapasitas di lapas dituding sebagai penyebab jatuhnya korban meninggal hingga 44 orang itu. Terbakarnya lapas kelas 1 Tangerang seolah menambah panjang catatan kelam mengenai pengelolaan lapas di negeri ini. Sejumlah pihak mempertanyakan kebakaran yang memakan korban meninggal dunia hingga 44 orang itu. Over capacity atau kelebihan kapasitas di lapas dituding sebagai biang keladi jatuhnya banyak korban. Menurut data, kapasitas lapas Tangerang adalah 600 orang. Namun berdasarkan data September 2021, ada 2.072 orang yang menghuni lapas kelas 1 itu. Menko Polhukam Mahfud MD pun angkat bicara menyoal lapas yang overkapasitas dan mengatakan pemerintah akan melakukan sejumlah langkah untuk menanggulanginya. Korbannya itu dari 40 orang itu tindak pidana narkoba, 1 terorisme, itu 1 ada ini. Yang kedua, hunian penjara kita tuh sudah over kapasitas. Ya. Nah, untuk itu kami sedang mendiskusikan tadi, terus saya berangkat ke sini, saya bicara dengan Menkumham. Sebenarnya saya sudah lama bicara situasi lembaga pemasyarakatan ini dengan Menkumham, udah beberapa kali presentasi di tempat saya. Saya juga dengan Pak Reinhardt ini sudah berkunjung ke daerah-daerah tertentu untuk melihat betapa lembaga pemasyarakatan itu sudah tidak kondusif. Over kapasitas penghuni lembaga pemasyarakatan terus menjadi persoalan klasik yang berulang dari tahun ke tahun. Sistem peradilan pidana di Indonesia yang sangat bergantung dengan penggunaan pidana penjara sebagai hukuman utama juga disinyalir sebagai salah satu penyebab semakin sesaknya lapas. Lapas kita kemarin juga sudah dijelaskan juga oleh Kemenkumham, itu isinya kan kasus-kasus narkoba. WBP, warga binaan pemasyarakatan, itu 50% berasal dari kasus narkoba. Nah, dari yang 50% itu juga banyak, saya belum tahu persis ya persentasenya berapa, yang itu statusnya adalah orang-orang penyalahguna murni pengguna, bukan bandar, bukan pengedar. Nah, padahal politik hukum kita itu sudah menentukan di pasal 127 Undang-Undang Narkotika bahwa penyalahguna, pengguna murni narkoba itu tidak diproses hukum dengan ujung pidana penjara, tetapi diproses hukum dengan arah untuk rehabilitasi. Tapi apakah ini sudah dilaksanakan secara murni dan konsisten? Tim TV One mengabarkan. 44 narapidana meninggal dunia akibat kebakaran lapas Kota Tangerang. Pemirsa, narapidana diduga terjebak di dalam sel ketika kebakaran terjadi. Kelebihan kapasitas dituding menjadi salah satu penyebab banyaknya korban jatuh akibat kebakaran. Benarkah demikian pemirsa? Kami akan membahasnya bersama dengan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Pak Mahfud MD yang saat ini bergabung bersama kami secara virtual. Langsung saja kita sapa. Assalamualaikum Pak Mahfud. Waalaikumsalam, bisa? Ya. Ayo. Apa kabar Pak Mahfud? Baik, alhamdulillah. Ya. Pak Mahfud, ini benar kalau menurut analisis Anda ataupun sejumlah data yang mungkin Anda dapatkan, masalah kelebihan kapasitas menjadi salah satu penyebab terjadinya kebakaran? Iya, salah satu sebab, kalau yang kebakaran kemarin sih mungkin kita selidiki dulu lah. Tetapi secara umum dapat saya katakan, kelebihan kapasitas kita itu di seluruh Indonesia itu 51% dari seluruh penghuni itu adalah narkoba. Jadi hanya 49% yang tindak pidana lain yang bermacam-macam, ada pencurian, pembunuhan, perampokan dan macam-macam itu 49%. Sedangkan yang 51% itu adalah narkoba.
Nah, Pak Mahfud, apakah mungkin dalam prosedur untuk berupaya menyelamatkan para warga binaan ini ada kesalahan prosedur di sana mungkin yang dilakukan oleh petugas lapas yang kita tahu bahwa petugasnya pada saat itu hanya dikit sekali, Pak, hanya 12 orang, Pak. Ya itu salah satu problem yang ini ya yang kita rasakan di seluruh Indonesia dan sudah lama. Itu petugas kita dibandingkan dengan penghuni atau warga binaan itu jauh lebih sedikit. Bahkan ada satu lapas misalnya di Kota Pasuruan tuh ratusan orang, 400 orang kira-kira penghuninya gitu, tapi orang petugasnya hanya 5 misalnya yang bertugas di situ, yang menjaga sehari-hari gitu. Nah itu kan tidak imbang sama sekali gitu ya kalau di situ. Nah nanti semua ini kita bisa evaluasi ya, evaluasi dan kita buat bagaimana perencanaan ke depannya ini yang lebih konkret lah, tidak inventarisasi masalah terus sejak dulu tapi tidak bisa melangkah kan. Kita mulai sekarang dengan langkah-langkah yang lebih terencana gitu. Pak, kalau bicara soal lapas penuh, lapas over capacity, ini sebetulnya kan adalah sebuah isu yang sudah sempat bermunculan beberapa waktu yang lalu, Pak. Tapi tampaknya permasalahan tersebut tidak terselesaikan sampai dengan sekarang, sampai akhirnya pun ketika ada peristiwa musibah 44 napi ini meregang nyawa. Sebetulnya apa kendalanya, Pak, untuk melakukan revitalisasi? Apalagi misalkan lapas yang kebakaran kemarin itu usianya sudah cukup tua, Pak, dari tahun 79 dan katanya instalasi listriknya nggak pernah diganti, Pak, sepanjang lebih dari 40 tahunan, Pak. Ya masalah pokoknya sebenarnya kan anggaran, kan semua sektor perlu anggaran. Coba Anda bisa bayangkan kalau saya menyebut semua perlu kenaikan biaya dan semua mengeluh itu pengadilan, hakimnya kurang, gajinya kurang, rumah sakit, guru, polisi itu uang operasionalnya kurang, jaksa uang perkara satu perkara hanya berapa gitu kan. Dan tidak cukup, perguruan tinggi, riset, alutsista, semua itu perlu uang yang banyak sehingga selalu tidak bisa terjangkau semuanya, lalu berbagi apa adanya. Padahal ini semua kalau khusus untuk penjara ya, untuk lembaga pemasyarakatan ini sudah lama, bukan tahun 2014. Tahun 2004 saya menjadi anggota DPR sampai tahun 2008 gitu. Saya sering ke penjara-penjara, ke lapas-lapas, itu situasinya sudah seperti sekarang ini, over capacity sudah enggak ini. Kalau yang sekarang ini Tisa, kalau Anda mau tahu jumlah penghuni lapas di seluruh Indonesia itu sekarang ini 366.319 yang sekarang menghuni lapas. Tetapi kapasitasnya itu sebenarnya hanya 132.000. Jadi over kapasitasnya 102%. Oke. Gitu. Pak Mahfud, di seluruh Indonesia. Over capacity ini terjadi di seluruh Indonesia, tapi saya dengar juga ternyata mayoritas, hampir 50% narapidana yang berada di dalam lapas itu adalah kasus-kasus narkoba. Nah, Pak Mahfud katanya juga pernah memberikan solusi ataupun memberikan masukan agar seluruh narapidana ini dilihat dulu mana yang bisa dimasukin ke dalam penjara, ke lapas, mana yang mungkin bisa dapat katakanlah sebuah hukuman yang lain. Nanti kita akan bahas soal itu Pak Mahfud ya, usai iklan ya Pak Mahfud ya. Dan pemirsa, kami kembali usai jeda berikut, tetaplah bersama kami.